Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai jaringan syaraf tiruan dengan saya sendiri Adelia Dwi Cahya, lalu ada teman saya Arisa Putra, lalu ada Virgi Agustin Fairuz, Indah Lestari, dan juga Ira Amelia. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Lestari. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Istilah buatan di sini digunakan karena jaringan saraf ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. Nah, jaringan saraf tiruan ini dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan saraf biologis manusia dengan asumsi bahwa yang pertama pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana atau neuron. Yang kedua, sinyal dikirimkan di antara neuron-neuron melalui penghubung-penghubung. Yang ketiga, penghubung neuron ini memiliki bobot yang akan memperkuat atau memperlemah sinyal. Nah, yang terakhir ini untuk menentukan keluaran setiap neuron menggunakan fungsi aktivitasi. Nah, biasanya bukan fungsi linier yang dikenakan pada jumlah masukan yang diterima. Besarnya keluaran ini selanjutnya dibandingkan dengan suatu batas ambang. Jaringan saraf tiruan ini telah mengalami tahap-tahap perkembangan, antara lain yang pertama pada tahun 1940-an, para ilmuwan menemukan bahwa psikologi dari otak sama dengan mode pemrosesan yang dilakukan oleh peralatan komputer. Yang kedua, pada tahun 1943, Michel Kalt dan Fitz merancang model formal yang pertama kali sebagai perhitungan dasar neuron. Pada tahun 1949, Hebb menyatakan bahwa informasi dapat disimpan dalam koneksi-koneksi dan mengusulkan adanya skema pembelajaran untuk memperbaiki koneksi-koneksi antar neuron tersebut. Pada tahun 1954, Paley dan Salk men-setup model-model untuk relasi adiktif stimulus respon dalam jaringan random. Pada tahun 1958, Rosler mengembangkan konsep dasar tentang perseptron untuk klasifikasi pola. Pada tahun 1960, Winter Dalhoff mengembangkan adalin untuk kendali adaptif dan pencocokan pola yang dilatih dengan aturan pembelajaran Leishman-Squill atau LMS. Sampai pada tahun 1988 mulailah dikembangkan fungsi radial basis. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ira Amelia. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep algoritma. Nah, konsep jaringan saraf tiruan atau JST adalah suatu metode komputasi yang meniru sistem jaringan saraf biologis. Metode ini menggunakan elemen perhitungan nonlinear dasar yang disebut neuron, yang diorganisasikan sebagai jaringan yang saling berhubungan sehingga mirip dengan jaringan saraf manusia. Nah, jaringan saraf tiruan ini dibentuk untuk memecahkan suatu masalah tertentu, seperti pengenalan pola atau klasifikasi karena proses pembelajarannya. Nah, konsep saraf tiruan ini ada 3, yaitu lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Virgi Agustin. Selanjutnya adalah aplikasi jaringan syaraf tiruan. Yang pertama adalah multilayer perceptron pada aplikasi perkiraan cuaca. Nah, ini adalah algoritma pelatihan jaringan syaraf tiruan pada aplikasi perakiraan temperatur dan kelembaban udara harian rata-rata. Nah, algoritma yang digunakan adalah algoritma backpropagation yang merupakan pelatihan jaringan syaraf tiruan yang diawasi. Kemudian adalah mendeteksi white spot. Nah, ini adalah pengembangan perangkat lunak untuk mendeteksi white spot pada udang menggunakan teknologi pengolahan digital dan jaringan syaraf tiruan. Nah, citra digital yang dianalisis adalah citra udang yang sehat dan udang yang sakit white spot. Proses pengolahan digital dimulai dari proses cropping, kemudian grayscale, histogram yang menghasilkan nilai-nilai piksel grayscale yang digunakan sebagai masukan pada JST. Selanjutnya adalah penentuan gizi balita dan rekomendasi menu makanan. Nah, dapat mengenali pola
mampu mengklasifikasi status gizi balita, gizi kurang, gizi normal, dan gizi lebih. Nah, di sini algoritma yang digunakan adalah algoritma perseptron yang merupakan salah satu algoritma berbasis jaringan syaraf yang digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu slide selanjutnya akan dibahas oleh Ari. Oke, selanjutnya yaitu simulasi jaringan saraf tiruan menggunakan metode backpropagation. Sebelumnya kita harus buat dulu dua data ya, yaitu data latih dan data uji. Nah, ketika kita udah buat data tersebut, kita pisahkan datanya yang angka-angka itu kita pisahkan jadi berupa matriks ya. Nah, ketika sudah dipisahkan, langsung kita buka ke MATLAB. Nah, kita untuk di MATLAB itu kita membuat dua file terlebih dahulu, yaitu file training dan file testing. Nah, ketika udah membuat dua file tersebut, kita membuat juga tabel di bagian workspace di samping kiri MATLAB. Di sini kita membuat 3 tabel ya, yaitu tabel data latih, tabel data uji, dan tabel target latih. Next. Next. Oke. Nah, ketika kita udah buat 3 tabel tersebut, kita masukkan data yang tadi di sebelumnya, yaitu ketika data latih masuk ke tabel data latih, data uji masuk ke tabel data uji, dan target latih masuk ke tabel target latih. Dan bisa dilihat ya di yang ketujuh itu, tahap yang ketujuh itu ada tiga tabel seperti itu. Langsung next. Nah, selanjutnya yaitu ketika sudah kita masukkan ke tabel, kita masuk lagi ke file si training itu, lalu kita jalankan. Nah, ketika udah dijalankan akan muncul tampilan seperti yang di tahap 8. Nah, ketika itu kita cek ya, di sini kan kita di programnya itu kita menggunakan 7 input dan 7 input, 8 layer dan 1 output. Kita bisa lihatnya sesuai dengan apa yang kita mau, dan kita melakukan pengujian sebanyak 1000 neutron. Nah, ketika sudah sesuai, baru kita regression atau kita lihat apakah hasil grafiknya itu sesuai yang dengan kita inginkan, apakah akurat. Nah, ketika sudah kita regression, ternyata ketika kita lihat di grafik yaitu mempunyai nilai 0,956, di mana dengan ketentuan jadi ketentuan untuk backpropagation ini adalah dari rentang 01 sampai 0,999. Jadi kalau mendekati 0,99 itu bisa dinyatakan akurat 100%. Di sini kita bisa lihat 0,9956, jadi kita bisa simpulkan bahwa algoritma ini akurasinya adalah 9,99%. Nah, ketika sudah kita latih atau kita uji algoritmanya, langsung kita uji di file yang tadi yang di testing. Nah, ketika kita run, langsung masuk ke ini hasilnya itu di command window. Nah, hasil di sini adalah hasil pengujiannya adalah kelas 2 dan kelas 2. Sedangkan yang kita inginkan atau yang kita ramalkan itu sebelumnya di tabel data uji adalah kelas 2, kelas 1 dan kelas 2. Jadi bisa disimpulkan bahwa program atau algoritma yang kita buat ini adalah mendekati sekitar 66% keakurasiannya. Jadi masih jauh dari 100%. Penyebabnya adalah karena data yang kita gunakan adalah cuma 3 doang, sedangkan ingin data yang ideal itu minimal 10 data. Jadi di sini tuh kekurangannya kita tuh harus menggunakan minimal 10 data, jangan 3. Kalau kita menggunakan 3 data, maka hasil pengujian itu akan tidak sakurasi dengan data latih sebelumnya gitu. Next. Nah, bisa dilihat ya, jadi hasilnya itu 66,66 ini persen akurasinya. Langsung next lagi, kita langsung coba ke metode yang kedua. Jadi sebelumnya itu adalah menggunakan simulasi secara manual, yaitu menggunakan coding. Sedangkan di sini cara kedua itu otomatis kita setting langsung di End Toolbox di MATLAB. Yang pertama kita klik dulu End Tool di bagian MATLAB, terus bakal muncul di yang tahap kedua akan muncul seperti itu. Terus kita import. Terus sudah kita import, kita masukkan ya data uji, data latih dan target latih. Masukkan, terus kita create, dan tampilnya akan seperti yang di nomor 4. Next. Next. Nah, ketika sudah seperti nomor 4, kita langsung akan buat new network ya, yaitu dengan nama backpro, karena kita menggunakan metode backpropagation. Terus network tipenya seperti ini ya, settingannya input datanya, terus nomor neutron dan sebagainya. Ketika sudah sesuai, kita langsung create aja. Nah, ketika sudah di create,
itu akan tampil di bagian yang tahap 6 itu, yaitu di bagian network itu udah ada ya file yang kita buat, terus kita klik 2 kali, terus kita lihat, oh ternyata Neutron Back Pro-nya sesuai dengan yang kita inginkan, seperti yang sebelumnya di metode yang manual, tapi di sini menggunakan N-Toolbook. Nah, ketika udah muncul seperti ini, kita langsung train terlebih dulu atau enggak kita latih dulu algoritmenya sebelum kita uji, langsung next. Nah, ketika sudah kita training seperti ini ya settingannya tuh, yang tahap 7 kita masukin input dan outputnya, terus kita regression lagi, dan ternyata hasil dari trainingnya yaitu sebesar 0,9959, atau bisa dikatakan akurasinya adalah 99%, sama seperti yang sebelumnya. Terus kita masuk ke data uji, next. Nah, kita langsung masuk ke data uji ya, yaitu kita menggunakan langsung aja kita ke bagian simulate atau uji, terus kita setting seperti itu, terus kita simulate network. Nah, ketika udah kita bagian simulate network, akan tampil di bagian output data. Kita langsung aja backlick sebelumnya, kita klik 2 kali output datanya, dan maka hasil simulasinya adalah seperti di atas, yaitu 0,9, 0,1, dan 0,9. Dan di sini kan kita setting sebelumnya yaitu jika di atas 0,5 itu adalah kelas 2, jika di bawah 0,5 adalah kelas 1. Dan bisa disimpulkan bahwa program ini adalah data pertama adalah kelas 2, data kedua adalah kelas 1, dan data yang ketiga adalah kelas 2. Dan bisa dinyatakan sesuai dengan data uji yang kita inginkan gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode otomatis ini itu akurasinya 100% walaupun menggunakan 3 data. Jadi lebih baik menggunakan metode otomatis seperti ini. Next, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adel. Silakan. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu yang pertama, jaringan syaraf merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Nah, lalu yang kedua, jaringan syaraf tiruan ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 2 ini mengenai jaringan syaraf tiruan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.